Nggih, sampun ada tanda recording. Oke. Dahulu Sekarang ya, jam 4 kan Pak, jam 4 berarti jam nanti 4. sesinya Pak Fakih sampai 4.30 terus dilanjutkan ke saya. Ya, Nggih. jangan pas 30 ya, dikurangi 5 menit biar Nggih ada nggih. jeda nggak apa-apa. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Emil Hidayah. Nggih, selamat sore Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini suasananya lebih baik daripada kemarin. Alhamdulillah. Kesehatan Iya, bagaimana? Sehat semua? alhamdulillah dalam keadaan fit. Baik. Baik Bu, sebelumnya mungkin saya ingin lebih kenal ya Bu Emil, dari mana, hobi, kemudian tinggalnya di mana? Baik Pak, saya kalau, instansi kerja saya di SMK Negeri 13 Malang, tapi domisili saya di Kota Batu. Hobi, mmm, kadang-kadang olahraga sih, kadang-kadang juga travelling, itu Oh aja sih gitu, Pak kayaknya, iya. gitu ya. Iya. Baik, Bu Emil, eh, bagaimana perasaannya Bu Emil ketika mengikuti kegiatan ini untuk bertemu dengan saya dan melakukan kegiatan coaching? Eee, ada sedikit rasa penasaran, ada sedikit rasa khawatir, mudah-mudahan bisa melaksanakan dengan baik, dan penasarannya ini ilmu baru, Pak, buat saya. Sebelumnya saya juga belum pernah mendapatkan ilmu ini, jadi ya sedikit ada tantangannya. Baik, saya bisa melihatnya dari ekspresi wajahnya Bu Emil, Nggih, terkait rasa itu jadi campuran antara senang, bahagia, dan khawatir, iya. ya. Baik Bu, santai aja ya, rileks aja Iya, karena kita ini sharing bareng untuk menemukan hal-hal baru terkait ilmu coaching dan pendalaman terkait apa yang ingin jenengan ungkapkan dan lain sebagainya ya. iya, Pak. Oke, saya awali yang pertama kita sepakati dulu. Ini nanti Bu Emil mau menceritakan apa, topiknya tentang apa deh gitu. Apa kira-kira yang ingin kita Ada bicarakan? sedikit yang menjadi ganjalan di saya, Pak. Kebetulan sekolah kami itu kan ada program inklusi ya. Jadi Ya, siswa kami itu ada siswa reguler, ada siswa inklusi, dan juga program ADEM sih, Pak, ada 3. Jadi sekolah saya itu, murid saya itu Bhinneka Tunggal Ika, beraneka ragam. Dan saya itu terutama di siswa inklusi ya, Pak. Kebetulan saya ngajar di mana dalam satu kelas itu mungkin ada 2 siswa inklusi, ada juga yang 4, ada juga yang 3 beragam. Dan kemampuan mereka itu, eee, beragam juga, Pak, unik juga. Saya anggap mereka adalah murid istimewa saya. Dan timbul kekhawatiran saya ketika saya melaksanakan pembelajaran, saya merasa, gimana ya, Pak, ya, kurang bisa maksimal untuk bisa mewadahi murid-murid saya ini. Di mana kecepatan antara siswa reguler dengan siswa inklusi mungkin sangat jauh berbeda. Saya khawatir tidak bisa memfasilitasi mereka dengan baik gitu, Pak. baik. Berarti kita sepakati dari paparannya jenengan tadi, kita sepakati yang kita bicarakan topiknya adalah tentang anak inklusi dan dinamikanya gitu ya. Iya, Pak. Baik. Oke, kalau gitu kita identifikasi dulu tentang keresahan yang jenengan miliki dan kita ingin menggali dan serta memetakan situasi apa yang jenengan hadapi yang Anda inginkan dan ingin cari dari problemnya ya seperti apa yang ingin disampaikan, kemudian seperti solusi apa yang ingin dicarikan. Oke, mungkin bisa saya bertanya, diberikan kronologi ya, awalnya kenapa Bu Emil mengangkat materi ini, kemudian kenapa menjadi kegelisahan,
Mhm. Coba disampaikan dulu seperti itu. Iya, karena ini sehari-hari saya alami gitu, Pak, ya. Hmm, Setiap hari mhm. saya berjumpa dengan keunikan ini dan setiap harinya ada berbeda permasalahan yang intinya saya itu, eee, ada kekhawatiran tidak bisa memfasilitasi murid-murid saya. Terkadang ketika yang cepat ini seperti anak-anak reguler yang kemampuannya sudah di atas rata-rata dari temannya, itu mereka butuh kayak kurang, seperti misalnya saya beri soal gitu ya, mereka dengan cepatnya bisa mengerjakan kayak kurang gitu. Sedangkan di sisi lain ada siswa inklusi yang mereka bahkan untuk penjumlahan, perkalian pun masih butuh bimbingan saya. Jadi, sangat jauh berbeda gitu loh, Pak. Saya, merasa bersalah kadang kepada murid saya yang inklusi ini karena terkadang sedikit terabaikan, karena dalam satu kelas itu ada 36 siswa. Jadi itu tadi permasalahan saya, rasa bersalah saya kepada murid saya ini, bagaimana saya bisa mencari solusinya gitu loh, Pak. Baik baik baik, saya sudah memegang kata kuncinya, intinya di sini adalah perasaan merasa bersalah Iya karena ketidakmampuan untuk menangani anak inklusi yang dalam satu kelas itu ya? iya, saya bukan berarti tidak mampu menangani ya, Pak, ya, tapi saya Mhm, merasa kurang maksimal kurang maksimal, dalam oke. pendampingan. Karena kecuali kalau saya misalnya, interview atau dengan dia saja gitu ya, misalnya 2 Mhm, orang itu tanpa ada yang lainnya di dalam kelas besar itu mungkin saya bisa maksimal. Tapi ketika di kelas besar tersebut, saya merasa masih belum maksimal. intinya ingin memaksimalkan anak inklusi ini agar sama dengan anak reguler kebutuhan ketercapaian pembelajarannya gitu ya? Bukan sih, Pak. Mmm, Saya tentunya tidak bisa menyamakan anak-anak inklusi dengan anak-anak reguler untuk mhm, kemampuannya. Tapi saya ingin perhatian saya itu mhm, sama antara siswa reguler dengan siswa inklusi yang kadang saya harus loncat-mancit ke sana kemari, mhm. jadi kadang saya merasa anak-anak ini, sedikit terabaikan, saya kurang maksimal gitu loh, Pak. Baik, berarti, rasa Mhm. terabaikannya di mana nih? Karena jenengan menyebutkan Karena 2 hal. kadang gini, Mhm, misalnya dalam pembelajaran gitu ya, Pak, ya, ketika iya iya, saya, lagi seru nih sama yang reguler, mereka kan, belum mampu ke sana. mhm mhm, Jadi saya menyelesaikan Eee, materi saya dengan anak-anak reguler ini, mereka jadinya kayak asik sendiri, tidak memperhatikan saya. Sebenarnya mereka kepingin saya dekati, kepingin saya beri pendampingan penuh sepertinya. Kadang mereka juga caper gitu loh, Pak, pegang-pegang jam saya, terus pegang-pegang laptop saya, cari perhatian gitu loh. Akhirnya saya, ya Allah, sampai ada yang minta duduk di samping saya. Itu mungkin karena mereka cari perhatian saya gitu, Pak. Jadi saya merasa bersalahnya ada di yang minta situ. ribut gitu ya? Iya, saya merasa bersalahnya di situ, Pak. Saya nggak bisa memberikan pendampingan penuh gitu. Oke, saya bisa menangkap itu. Coba fokuskan ini, kan ada 2 Mhm. kata yang jenengan sampaikan. Yang pertama, lebih berat mana jenengan ini, maksudnya yang jenengan fokuskan di titik masalahnya, memang menurut jenengan kan tidak mau membandingkan dengan anak Iya, reguler, berarti it's okay kan? benar. Berarti kan Karena tidak lebih ke bisa pelayanan dibandingkan. maksimal atau ke problem pendampingannya? Ke pelayanan maksimal atau ke problem Mhm. pendampingannya yang jenengan konsenkan? Kalau pelayanan maksimal mungkin memang tidak bisa saya capai ya, Pak, ya. Iya iya. Mungkin ke problemnya, mungkin saya bisa ke problemnya, jadi sesuai dengan kapasitas mereka, saya bisa mewadahi apa yang menjadi keinginan mereka atau masalah mereka gitu mungkin, Pak. Oke oke, baik. Berarti ingin memaksimalkan itu, merasa Iya bersalah karena terabaikan karena belum memaksimalkan ya, gitu iya ya, baik. benar. Itu menurut bagi jenengan itu, beban masalah itu sampai dibawa kehidupan di luar sekolah atau hanya di situ aja? Kalau dibawa keluar sih, tidak terlalu ya, Pak, cuman kalau ingat gitu, oh iya ya, siswaku yang ini inklusi sebenarnya butuh perhatian penuh dari saya, karena kan mereka biasanya manja ya, Pak, ya. Iya iya. Anak-anak itu.
Manja kayak mungkin di rumah terbiasa, ada juga anak-anak itu yang nyaman ketika dipegang tangannya, minta dipegang tangan gitu. Ada juga yang nyaman itu ketika mereka didampingi, mereka senang ketika, kita beri perhatian penuh itu senang. Tapi ada kalanya saya itu, mboten kober gitu loh, ketika saya sedang berprojek dengan kelas tersebut, kadang-kadang anak-anak ini sedikit terabaikan gitu, Pak. Oh, iya 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 iya, baik. Baik, berarti masalahnya nih kompleks ya, artinya Mhm. karena memang anak inklusi kan berbeda ya menurut Iya, dari benar. Jadi tadi ya. pengennya saya itu menjadi guru yang Yang bisa gimana? mewadahi mereka semuanya gitu loh. Tapi kenyataannya saya kok merasa belum maksimal gitu, Pak. Iya, mewadahi karena mereka berbeda, Iya, benar. akhirnya mereka belum maksimal diwadahi gitu ya, Bu, ya? Iya, saya Baik. merasanya seperti itu. Baik, oke kalau gitu kita coba sih Ibu berpikir kembali dari problem itu. Mhm, Jadi kan problemnya kan berarti satu tidak maksimal, yang kedua mhm, masih rasa kepikiran karena tadi belum maksimal juga untuk mewadahi gitu. Nah kira-kira menurut jenengan itu ada solusi nggak atau ide yang bisa mewadahi dan bisa jenengan puas merasa tidak bersalah lagi terhadap pelayanan maksimal anak inklusi? Ada nggak kira-kira? iya. Kadang pernah juga saya coba itu anak-anak tak taruh di area dekat meja guru. Heeh, Jadi oke kursinya tak tarik dekat saya nih ya, Pak, ya. Jadi oke, ketika selesai saya bahas materi konsep bersama kelas tersebut, mereka kan deket dengan saya nih. Jadi, "Kamu mhm pengen mhm mhm. pengen latihan apa?" Kalau memang kemampuan disamakan, jelas tidak bisa. "Kamu Iya hari ini iya. pengen belajar apa sama Bu Emil?" "Udah Bu, tambah-tambahan aja kasih soal," gitu biasanya. Ya udah saya ikutin mereka, saya kasih soal penjumlahan, kalau mereka minta perkalian, saya ikuti perkalian. Tapi kalau di mana materi saya itu ringan, contohnya seperti peluang gitu, Pak, ya. Peluang itu kan, agak ringan, saya bawa kartu-kartu kayak kartu UNO, kartu bridge itu mereka senang, bisa ngikutin. Karena di situ kan hanya menjumlahkan yang warnanya sama, dibagi banyaknya kartu gitu kan. Itu mereka saya libatkan sesuai dengan kelasnya. Jadi materi sama, tapi ketika saya membahas integral, Pak, kalkulus, itu, saya ndak bisa menyamakan mereka. Jadi saya berbesar hati menghibur diri, "Oh ya memang anak saya ini istimewa dan unik, mungkin kemampuannya sukanya di sini." Jadi saya mengikuti kemauannya mereka, saya mencoba untuk itu, Pak. Tapi untuk solusi rasa bersalah ini masih belum belum ada, mungkin Pak Fakih bisa ngasih masukan ke saya. Oke, baik. Sebelum saya jawab untuk masukan saya ingin menggali dulu ide dari jenengan sendiri saja. Yang pertama berarti sebenarnya sudah ada solusi itu. Yang pertama jenengan memberikan porsi lebih menurut jenengan tadi ke Mhm, pendampingan mereka dari anak reguler. iya Yang kedua diberikan, eee materi yang ringan, didistrak materi yang dari iya reguler itu dijadikan ringan gitu ya, Bu, ya. iya benar, Nah, itu kalau udah bisa dilaksanakan, kenapa harus merasa bersalah? Gitu, menurut iya jenengan sendiri. Setuju nggak sebenarnya jenengan itu sudah memberikan solusi tadi? iya Kalau setuju nggak? Kalau jenengan sudah iya. setuju memberikan Berarti, solusi ya? saya harus menghilangkan rasa ya, Pak, ya? Menghilangkan rasa bersalah saya agar saya bisa enjoy dengan anak-anak saya gitu ya? Iya. Kira-kira jenengan sepakat nggak kalau menurut hasil paparan jenengan, itu saya kembalikan lagi ke jenengan Mhm, bahwa sebenarnya jenengan tinggal mengukur ketercapaiannya jenengan itu, ketercapaiannya, oh indikatornya yang ditangkap, aku kalau sudah melakukan mhm. begini-begini, hatiku udah puas gitu. Kayak pendampingan Iya tadi, di-distract jadi ringan. iya. Apakah menurut Berarti jenengan ini setuju ya, nggak kalau itu jenengan tangkap indikatornya? setuju sih, Pak. Berarti mungkin saya harus menurunkan ekspektasi saya mungkin ya? Iya mungkin, itu sebenarnya Iya, sudah idealisme dipapatkan jenengan saya mungkin harus saya benar turunkan, benar, bahwa memang murid-murid saya itu unik dan istimewa yang memang butuh perhatian khusus, iya. tapi saya pun terbatas kemampuan saya.
Iya Karena iya. saya sendiri juga bukan guru pembimbing khusus yang hanya menangani mereka, tapi satu kelas itu dengan beragam aneka ragam murid. Ada yang dari Papua, ada yang dari Jawa, terus ada reguler, ada inklusi. Jadi mungkin itu tadi agar saya tidak terlalu merasa bersalah, saya akan menurunkan idealisme saya. Iya iya, eee, sebenarnya bahasa idealisme ini kalau Mhm saya breakdown itu dari paparan jenengan, setuju nggak jenengan kalau saya mhm. istilahkan idealisme dengan sebutan kasih sayang yang terlalu berlebihan, ya nggak? Dalam Sehingga dalam menunjukkan takaran masalah saya ini ya? iya, jenengan terlalu Mhm. sayang kayaknya akhirnya jenengan merasa tidak puas diri padahal Iya, itu sebabnya akhirnya saya merasa bersalah. iya. Setuju tapi nggak? Setuju nggak Iya, kalau itu adalah bentuk kasih sayang berlebihan? ya bolehlah, boleh ini, boleh dibilang seperti itu. Oh iya. Ya oke kalau itu sebenarnya yang jenengan paparkan tadi, cuman saya sulit membahasakannya, makanya saya tanya dulu ke persetujuan jenengan, jadi saya kembalikan lagi ke jenengan. Artinya Iya, jenengan itu saya lihat dari paparnya tadi memang benar-benar karena terlalu sayang, sangat sayang ke anak-anak mhm, inklusi sehingga merasa kurang dan merasa bersalah. Mungkin seperti itu iya ya, Bu Emi iya ya? iya, karena itu tadi saya merasa bersalah jadinya. Iya, betul. Oke. Ada ide solusi lain nggak selain itu sebagai, Mhm. sebuah alternatif untuk solusi lain agar jenengan ini benar-benar sudah merasa maksimal secara real dan secara ekspektasi? Kayaknya cukup itu deh, Pak. Selain Mungkin pendekatan sama mhm ini, selain pendekatan sama mengekstrak materi yang mudah, mhm, ada belum nggak ide? ada ide, Pak. Mungkin Pak Fakih punya masukan untuk saya. Masukan saya sih dari paparannya jenengan itu sebenarnya sudah memunculkan ide itu tadi. Iya Saya kembalikan lagi, kayak kira-kira kalau jenengan, eee, anak-anak itu misalnya nih, coba jenengan jawab ya. iya, Misalnya, komunikasi itu juga dilakukan dengan orang tua, lebih intens sehingga orang tua mhm pun sepemikiran, sepaham dengan tekniknya jenengan agar di rumah mereka juga melakukan parenting gitu. Misalnya seperti itu menurut mhm. jenengan setuju apa enggak? Sangat setuju sih, Pak, karena memang, keterlibatan orang tua itu sangat penting. Dengan kita cuman paling berapa jam, Iya, tapi yang lebih lama kan bersama orang tua dan yang lebih memahami putra-putri mereka pastinya ya orang tua tersebut. Karena bagus. mulai dari kecil dia dibimbing, mereka lebih memahami kekurangan dan kelebihan putra-putrinya, keistimewaannya. Karena saya merasa anak-anak itu punya keistimewaan sendiri-sendiri. Contoh ya, Iya, atas murid saya namanya Fikri, paham, Rifki. Nah, Rifki. Rifki itu dia sangat istimewa menurut saya, karena empatinya dia itu sangat luar biasa ketika saya sedang menghapus papan tulis, karena saya kebetulan tidak nyuruh siswa ya Pak pada saat itu, saya coba hapus. Ternyata yang tanggap ini Rifki malahan, "Bu, Ibu duduk aja, saya yang hapuskan papan tulis." Itu si Rifki ini. Ternyata di balik kelemahannya atau kekurangannya dia punya kelebihan, dia pandai bermusik, pandai berorasi, bahkan sempat ketika ada acara event sekolah itu, dia main piano atau apa ya itu namanya, Pak, ya? Bukan piano sih, apa itu namanya, organ. Pak, itunya di-mute mic-nya. Yang organ toh, Bu? Iya, Atau itu. angklung? Dia main itu, terus Heeh, dia, organ. ini minta saya nyanyi di sampingnya. "Aduh, Rif, suaranya Bu Emi loh kayak." Ya. Ya Bu Emil suaranya hilang.
Yoh, Bu Emil terpental ya. Oke, baik. Bu Emil, oke, sebentar. Mungkin masih loading ya. Mohon izin sebentar. Oke, selamat datang kembali, Bu Emil. Ya, luar Ngapunten biasa. terlempar. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya Santai tak aja, jaga-jaga rileks. sama HP, Pak. Iya, iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, disiapin dulu. Kalau udah ready baru Iya. dilanjutin. Rileks aja dulu, rileks. Sempat Udah sempat rileks. panik loh ini tadi, Pak. Iya, 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 iya. Ini saya juga panik tadi ini, kemana ya? Iya. Tapi rileks aja, rileks aja. Rileks aja Iya. dulu ya, atur nafas. Kalau udah siap, kita lanjutin. Sudah, Pak, insya Allah sudah siap. Oke, kalau udah siap. Oke, Bu Emil, silakan Iya. lanjutkan tadi sampai mana tadi? Mhm. Nyanyi musik tuh tadi, Ya nyanyi di itu wis, sampingnya. yang Mhm, jelas intinya kenapa saya sangat merasa bersalah karena hati saya mengatakan anak-anak istimewa punya kelebihan gitu. Anugerah dari Allah itu. baik, setuju, setuju. Baik. Dari situ sebenarnya sudah ada solusi yang ketiga. Sekarang saya memberikan pertanyaan berbobot ke Bu Emil. Kan tadi setuju nih kalau kita mengadakan komunikasi dan parenting kepada orang tua Iya. sebagai alat pemantauan dan pembimbingan kedua di rumah. Kira-kira teknik apa yang jenengan sarankan ke orang tua agar anak-anak pembimbingannya di rumah lebih baik dalam hal pendidikannya? Teknik apa kira-kira menurut Mhm. Bu Emil? Menurut saya akan memberikan sedikit parenting kepada wali murid, bahwasannya anak ini tidak bisa dipaksakan sama, mereka punya Oke. keunikan masing-masing. Contoh sederhana, mereka bisa mandiri melaksanakan kegiatan sehari-harinya itu aja sudah luar biasa. Tidak perlu dipaksakan menjadi ahli matematika, ahli fisika, ahli kimia, ahli bahasa. Mereka punya keistimewaan sendiri-sendiri yang perlu diasah. Kalau memang bakatnya di renang, asah renang. Kalau memang bakatnya di musik, asah musik. Contoh, murid saya yang inklusi yang berhasil ya, Pak, ya, dia nggak bisa memang kalau untuk ahli matematika dan lainnya, tapi dia itu suka jahit, Pak. Dan ketika dia Oke. lulus, dia menerima jahitan loh menjadi uang. Wah, luar biasa. Oke, Dia bisa bagus. menghasilkan uang dari, apa ya, Menjahit. hobinya dia tadi menjahit. Oke, Tentunya, oke. dengan bimbingan dari orang tuanya, gitu. Oke, Iya, bagus. bahkan Berarti sudah heeh. menerima order Oh, luar dari biasa. orang lain, luar biasa menurut saya karena orang, reguler aja belum tentu kadang bisa ya, Pak, ya. Tapi Iya, dia yang iya, iya, iya. istimewa bisa melakukan itu, bisa mandiri menghasilkan uang, begitu, Pak. Baik. Baik, terjawab. Berarti solusinya dari Bu Emil itu ada 2 kalau saya bahasakan. Ya, setuju nggak dengan bahasa saya? Yang pertama, Nggih, tidak boleh memaksa. Yang iya. kedua, harus menerima dan tugas orang tua hanya menumbuh kembangkan apa yang menjadi minat bakat mereka. Begitu ya? Iya, Setuju nggak? benar. Dan mungkin saya tadi harus mengurangi kadar kasih sayang yang berlebih saya yang membuat saya merasa bersalah tadi. Oke, oke. Berarti solusi udah ketemu semua, solusinya sudah ketemu, berarti ada solusi internal sama eksternal. Internalnya mungkin dari ekspektasi Bu Emil sendiri ya, Iya, benar. eksternalnya tadi sudah disebutkan, ekstraksi materi jadi mudah, kemudian ada parenting, sama pendekatan yang porsinya lebih dari anak reguler. Oke, Iya, baik Bu Emil. Berikutnya yang terakhir ya mungkin ya, dengan ide-ide dan solusi yang sudah jenengan sebutkan tadi, apa yang langkah selanjutnya yang akan jenengan lakukan dengan ide tersebut? Dimodifikasikah atau gimana? Apakah jenengan berkomitmen mhm, untuk melakukan ide-ide yang jenengan sampaikan tadi? iya. Apa yang saya lakukan menurut saya berarti itu sudah, bisa memfasilitasi mereka secara tidak sadar, bahkan ketika saya merasa belum maksimal, ternyata sebenarnya saya harus merasa bahwa itu sudah kemampuan saya untuk memfasilitasi mereka.
Dan saya juga harus bisa berkomunikasi aktif dengan orang tua untuk sama-sama membimbing si anak ini agar menjadi pribadi yang mandiri dan lebih baik gitu mungkin, Pak. Oh, baik, baik. Oke, kira-kira nih, kira-kira nih, menurut jenengan, apakah jenengan bisa mengukur kemampuan untuk mengimplementasikan ide-ide tadi yang jenengan sebutkan sendiri? Apakah jenengan Mhm. berkomitmen dan mampu mengukur dan mampu melaksanakannya menurut ukuran jenengan? Kira-kira bisa nggak jenengan Insya ngamalin? Allah bisa, Pak, bisa. Kenapa tuh? Kok bisa itu? Kok bisa yakin tuh kan? Apa indikasinya? Karena sudah pernah saya lakukan dan ternyata secara tidak sadar sebenarnya saya itu sudah melakukan pendampingan kepada mereka yang di mana saya merasa masih belum. Ternyata saya harus merubah mindset saya bahwa itu sudah saya lakukan agar saya tidak merasa bersalah. Jadi itu tinggal saya lanjutkan aja gitu, natural seperti biasanya. Oke, natural, konsistensi, dan Iya, dirumuskan ya. iya, Oke, baik. Eh, apakah ini pertanyaan mungkin terakhir ya? Apakah terakhir dari yang terakhir ya? iya. Apakah jenengan akan konsisten melakukan ide ini diterapkan kepada siswa dan melakukan inovasi jika dibutuhkan? Iya jelas, saya akan berusaha untuk konsisten dan kalaupun ada perubahan kan kita juga harus mengikuti perkembangan zaman ya, Pak, ya. Iya, baik, Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, kodrat zamannya anak itu harus kita ikuti ya. Saya harus selalu melakukan inovasi tentunya. baik. Situasional juga ya. Iya, Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Emil iya, atas ininya yang disampaikannya. Saya pengen tanya dulu kesimpulan bersama, apakah jenengan hari ini bahagia, senang, sudah lega, unek-uneknya udah keluar, iya. perasaannya gimana udah menyampaikan hal itu? Iya, Apa alhamdulillah sedikit plong sih, mhm, Pak, sedikit plong, beban sedikit terkurangi, juga menemukan solusi. baik. Jadi, berhasillah jenengan sebagai coach. Oh ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Emil ya. Iya, Oke, semoga solusi ini, sharing kita nih bermanfaat. Saya juga mendapat ilmu baru kok dari jenengan. Jadi bukan iya, yang berhasil bukan hanya saya, tapi kita semua berhasil menambah wawasan baru. Saya juga senang bisa melihat sisi lain dari ide-ide jenengan. Itu iya, yang saya harapkan dari coach saya. iya, Oke, semoga kita bisa memberikan pelayanan terbaik dan memaksimalkan pembelajaran kita terhadap anak inklusi khususnya ya. iya, baik, Pak. Terima kasih. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata, jika dalam pelayanan sebagai coach ini ada yang kurang. Jika benarnya datang Sama-sama, dari Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, jika salah mungkin itu dari saya yang kurang belajar. Makasih ya. sama-sama, Pak, sama-sama. Eh, saya akhiri dulu, semoga harinya Bu Emil bahagia selalu, sehat selalu. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.